Halo anak-anak, selamat pagi. Ya pagi anak-anakku. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Puji Tuhan, sehat-sehat semua ya anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak akan pimpin anak-anak bisa berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Bapak akan cek kehadiran anak-anak. Apakah anak-anak sudah hadir semua? Amin, sudah hadir semua ya. Harapan Bapak anak-anak sehat-sehat dan rajin ke sekolah untuk menggapai anak-anak punya cita-cita di masa depan. Oke, ada yang sakit? Ya, puji Tuhan sehat-sehat semua ya anak-anakku. Ya, anak-anak untuk memulai pembelajaran kita agar lebih semangat, lebih konsentrasi, lebih fokus, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Hore, terima kasih anak-anak. Ya, tetap fokus, konsentrasi, dan semangat untuk memulai pembelajaran di pagi ini. Ya, anak-anakku, di pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima di lingkungan sekolah dan juga lingkungan rumah atau keluarga. Ya, sebelum kita masuk dalam, kita mengetahui dulu terlebih dahulu Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia dan bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat kita di Indonesia atau di lingkungan kita. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nah, tentunya dengan harapan nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan, perlu kita terapkan dalam kehidupan sosial budaya dan hal ini juga dimaksud agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, aman, tanpa nilai-nilai aman dalam kehidupan kita. Tanpa nilai-nilai menerapkan nilai-nilai itu sulit sekali untuk kita mencapai suatu harapan ke depan. Sebab negara kita memiliki banyak ras, suku, budaya dan yang lainnya. Ya. Jadi penting sekali untuk kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sekolah dan juga keluarga. Oke, anak-anak. Ada yang tahu sila pertama apa anak-anak? Ya, benar sekali ya. Jadi anak-anakku, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kedua, Bapak memberikan kelompok sehingga anak-anak membentuk dalam kelompok, kemudian anak-anak diskusikan tentang video yang Bapak sudah tayangkan ya. Anak-anak diskusikan nilai-nilai apa yang ada di dalam Pancasila yang ke pertama, kedua, ketiga, keempat. Setelah anak-anak diskusikan bersama, lalu nanti anak-anak akan presentasi. Jadi Bapak tunggu 5 sampai 10 menit Bapak kasih waktu ke anak-anak untuk diskusi bersama. Oke, silakan berdiskusi bersama-sama sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan anak-anak. Oke, kelompok satu bagaimana? Ada yang kesulitan? Oke, sudah bisa ya. Kelompok dua? Ya, kelompok dua. Jadi Bapak maksudkan yaitu anak-anak diskusikan dan cantumkan kira-kira nilai-nilai apa yang ada di Pancasila yang ke pertama, kedua. Begitu. Jadi anak-anak silakan berpendapat ya kelompok dua. Bagaimana kelompok ketiga? Ya kelompok tiga lebih semangat lagi, lebih fokus lagi ya kerja sama. Jangan biarkan satu dua orang yang kerja ya anak-anak. Karena dengan adanya anak-anak kerja kelompok ini juga akan membentuk anak-anak punya daya berpikir yang kritis, daya berpikir kreatif, kemudian juga anak-anak bisa saling belajar antara kemampuan antara anak-anak yang satu dan yang lainnya. Jadi kerjasama ya kelompok tiga, kelompok satu, kelompok dua ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang sudah pekerjaannya sudah selesai dan anak-anak bisa presentasi di depan. Hore, kita datang untuk kelompok satu. Kelompok dua silahkan lanjutkan. Ya, hore. Terima kasih. Kelompok tiga. Ya, terima kasih anak-anakku sudah presentasi di depan dengan hasil kerja anak-anak sendiri.
Ya, jadi benar sekali apa yang anak-anak sudah sampaikan. Di masing-masing Pancasila dari sila pertama sampai sila ketiga itu juga memiliki makna dan juga punya nilai-nilai atau yang berbeda. Ya, jadi yang sudah disebutkan oleh anak-anak bahwa ketuhanan yang maha esa atau sila pertama itu contoh sikap yang sesuai yaitu sila Pancasila, yang nilai-nilai yang harus kita lakukan adalah satu, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang kita anut. Nah, jadi seperti yang anak-anak sudah sampaikan, kemudian kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak bisa memaksakan agama kita dengan terhadap orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Kemudian menghormati dan saling bekerja sama antara pemeluk agama. Lalu yang ketiga ya anak-anak juga harus rajin ke ibadah. Nah, terus sebelum kita melakukan segala aktivitas ya kita harus diawali dengan doa. Ya benar sekali anak-anakku. Nah, sekarang sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila ke berapa? Ya sila kedua. Oke. Nah, contoh sikap dan nilai-nilai yang perlu kita miliki dan lakukan yang pertama itu seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok tadi bahwa saling membantu dan menolong antar sesama manusia, tidak bedakan teman dalam pergaulan, belajar dan yang lainnya. Kemudian bersikap sopan terhadap orang tua, saling mencintai antara sesama manusia, sesama teman, terus mengembangkan sikap tanggung jawab, kemudian menjenguk teman saat teman kita sakit atau ya teman kita sakit. Ya, itulah nilai-nilai yang dan juga sikap yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sila kedua. Sila ketiga yaitu apa anak-anak? Ya, persatuan Indonesia benar sekali. Jadi di sila ketiga itu ada cinta tanah air dan cinta tanah air dan bangsa kita. Kemudian bangga sebagai kita harus bangga ya anak-anakku. Kita harus bangga bahwa kita bagian dari Indonesia. Kemudian juga kita mencintai dan bangga menggunakan buatan-buatan dari negara kita. Lalu yang selanjutnya ya mempelajari kesenian dari daerah-daerah lain. Kemudian juga kita kerjasama atau kerja bakti di mana kita berada, entah itu di sekolah, di lingkungan di mana kita berada. Ketika orang tua kita melakukan segala pekerjaan di lingkungan tersebut ya kita harus saling membantu bekerja sama. Kemudian ya berteman tidak membedakan suku, agama dan yang lainnya. Kita bisa berteman bersama-sama, kita hidup bersama berdampingan. Kemudian ya bermain dengan rukun bersama teman-teman di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Ya, kemudian yang keempat itu anak-anak. Yang keempat adalah rakyat yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh-contoh atau sikap dan nilai itu menghargai pendapat orang lain di kelas maupun di luar kelas dan juga di lingkungan keluarga. Jadi ya kalau ada teman-teman yang berpendapat berbicara ya harus menghargai ya anak-anak. Jadi itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus tidak memaksakan pendapat kita terhadap teman kita atau ke orang lain ataupun ke orang tua. Ya, jadi tidak bisa memaksakan ya anak-anakku. Kemudian menerima hasil keputusan yang sudah contohnya ya ketika tunjuk sebagai ketua kelas, ketika siapa terpilih ya itulah pilihan um, pilihan yang harus kita terima. Kemudian mau mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Jadi ketika sudah diputuskan sama-sama berarti itu keputusan tertinggi yang harus kita terima dan harus kita jalankan terus ya. Ya, jadi itulah contoh-contoh dan sikap yang harus kita miliki. Kemudian yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ya contohnya suka memberi pertolongan kepada orang lain, menghormati hak orang lain, tidak berbuat curang kepada orang lain, tidak boros dan suka eh, tidak tidak boros dalam hal apapun. Kemudian harus menghargai hasil karya yang dibuat oleh orang lain ataupun teman kita, terus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, menghormati hak orang lain dan juga berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan dari teman, orang tua dan juga siapapun. Itu ya anak-anakku. Ya, jadi eh, pembelajaran kita di hari ini itu yang bisa kita belajar bersama-sama bahwa pentingnya kita menyadari, kemudian pentingnya kita memiliki nilai dan sikap itu, lalu harus kita melakukan menerapkan di dalam kehidupan kita dari sekolah maupun juga di lingkungan keluarga agar kehidupan kita bisa tercipta aman, damai, sejahtera untuk kita bisa melakukan segala aktivitas dan mencapai masa depan yang kita harapkan. Demikian pembelajaran kita di hari ini seperti itu anak-anakku. Harapan Bapak
anak-anak bisa terapkan, kemudian juga anak-anak uh, bisa lebih lagi lakukan yang terbaik untuk lingkungan keluarga maupun di sekolah. Apakah anak-anak ada pertanyaan atau ada yang mau tanggapan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini? Iya, silakan. Nana. Oke. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Nana bahwa ya kita harus belajar terus dari waktu ke waktu ya. Ada lagi? Oke, kalau sudah berarti pertemuan kita di hari ini Bapak cukupkan dan kita akan bertemu di minggu depan. Untuk itu sebelum kita mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Selamat pagi anak-anak. Ya, sampai jumpa di minggu depan anak-anakku.